Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi salih-salihah. Hari ini belajarnya sama Ibu Catur lagi. Nah, sekarang kita akan belajar bina ibadah dengan materi zikir dan berdoa setelah sholat. Hayu, di sini siapa yang sehabis sholat melakukan zikir dan berdoa dulu, atau habis sholat langsung bermain tanpa berdoa dan berzikir dulu? Melakukan zikir dan doa setelah sholat itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nanti akan sangat senang sekali kepada umatnya yang sering melakukan zikir dan doa. Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali lafaz zikir dan doa setelah sholat. Waktu kelas 1 atau waktu level 1 kalian pernah kan diajarkan? Yuk kita mengingat kembali. Pengertian zikir. Zikir adalah upaya mengingat Allah dengan cara memuji dan menyebut namanya. Sedangkan pengertian doa, memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Lalu menurut bahasa, doa disebut juga ad-du'a. Artinya memanggil, meminta tolong, atau memohon pertolongan. Saat kita berdoa, ada adab-adabnya nih. Di antaranya, yang pertama, memulainya dengan membaca basmalah ya. Niatkan hati untuk berdoa kepada Allah. Lalu yang kedua, mengangkat kedua tangan seakan kita memohon sesuatu kepada Allah. Lalu yang ketiga, disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doa itu atau doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jangan pesimis ya, jangan menyerah. Belum berdoa tapi sudah ada pemikiran buruk bahwa doanya tidak akan dikabulkan. Itu tidak baik ya. Lalu yang keempat, suaranya harus lemah lembut. Seperti kita memohon agar cepat dikabulkan, maka kita harus lemah lembut suaranya. Lalu yang terakhir, menggunakan lafaz doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam hadis ya. Lalu apa sih manfaat zikir? Kalau kita sudah berdoa dan memperhatikan adab-adabnya, insya Allah akan kita rasakan manfaatnya. Di antara manfaat berzikir dan berdoa antara lain, pertama tertuang pada surat Ar-Ra'd ayat 21, membuat hati menjadi tentram. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Manfaat yang kedua, keteguhan hati. Hati kita akan kuat dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Hal ini tertuang pada surat Al-Anfal ayat 45 yang berbunyi, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Lalu yang ketiga adalah Allah akan mengingat kita salih-salihah. Nah, hal ini tertuang pada surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Manfaat yang keempat, mengusir dan mencegah tipu daya syaitan. Tertuang pada surat Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah,
maka ketika itu juga mereka sadar kembali. Nah, jadi salih-salihah untuk mencegah tipu daya setan dan agar kita tidak mudah tergoda oleh setan, kita harus berbanyak zikir dan berdoa, oke? Yang kelima, mendapat ketenangan dan ketentraman jiwa. Pada surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Nah, yang keenam, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah, menyebut namanya, Allah memberikan kepada mereka ampunan dan juga pahala ya salih-salihah. Lalu yang terakhir, Allah akan selalu melindungi kita salihah dan mengasihi makhluknya yang selalu berdoa. Artinya Allah pasti akan sayang sekali kepada kita. Wah, manfaat dari berzikir dan berdoa setelah sholat itu ternyata banyak sekali ya. Hayo salih-salihah, kita rebut semua manfaatnya, kita ambil semua manfaatnya. Mari kita perbanyak doa dan berzikir. Bacaan zikir. Nah, di sini ibu akan memberitahukan bacaan zikir sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca Subhanallah di akhir tiap-tiap sholat sebanyak 33 kali, membaca Alhamdulillah 33 kali, dan membaca Allahu Akbar 33 kali, jadi jumlah seluruhnya 99. Untuk mencukupi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niscaya diampuni dosanya maupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, manfaat dari berzikir sangat berharga sekali ya salih-salihah. Dosa kita yang bahkan banyaknya seperti buih di lautan tuh sangat banyak salih-salihah. Nah, dengan berzikir dan berdoa, insya Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, jadi salih-salihah, ayo perbanyak berzikir dari sekarang. Nah, hari ini ibu akan memberikan tantangan untuk kalian. Tantangannya menyelesaikan game quizzes dan menjawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kalian diberi 2 kali kesempatan atau 2 kali percobaan. Nanti yang 2 kali percobaan itu yang akan dilihat nilainya. Jadi salih-salihah, kerjakan dengan serius ya. Nah, materi tadi kalian juga bisa melihatnya di buku paket dari halaman 53 sampai halaman 55. Silahkan dibaca-baca kembali ya salih-salihah. Kita sudah ada di akhir pembelajaran. Mari ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat salih-salihah.